Sepasang pasutri bernama Lucy dan suaminya yang bernama Adrian mendapati masalah di tengah-tengah bahtera rumah tangga mereka, yang mana sudah hampir 2 tahun lebih dari awal mereka menikah hingga saat ini mereka masih belum dikaruniai seorang anak. Kemudian di suatu hari mereka berencana mengadukan keluhannya itu ke teman Adrian yang merupakan dokter spesialis kesuburan gitu. Mereka pun datang ke tempat praktik temannya itu dan disambut oleh asistennya yang bernama Dawn. Kemudian akhirnya mereka dipertemukan dengan sang dokter yang merupakan teman akrab dari suaminya itu yang bernama John. Setelah berbasa-basi, akhirnya mereka pun memulai proses pengujian dan John mendapati jika kadar hormon kesuburan milik Lucy sangat rendah. John pun akan memberinya sebuah obat untuk membantu meningkatkan kesuburannya itu. Ya, semacam terapi gitu. Mendengar berita menggembirakan itu, tampak Lucy sangat senang dan bahagia. Selain menjadi ibu rumah tangga, Lucy ini juga seorang wanita karir yang bekerja di bidang periklanan. Hari ini temannya yang bernama Greg menginformasikan kepada Lucy bahwa CEO perusahaannya mengangkat Lucy sebagai manajer di perusahaan itu. Sontak hal tersebut menambah kebahagiaannya saat ini. Kemudian Lucy pun mulai menjalani terapi pengobatannya. Ada 2 macam cara untuk mendapatkan keturunan menurut prosedur yang diterapkan oleh John, yaitu dengan sistem IUI dan IVF atau bayi tabung gitu. Yang mana dalam kedua cara tersebut John lebih menyarankan IUI dalam proses kehamilannya kali ini. Yang berarti si John akan memasukkan gen milik Adrian ke dalam rahim Lucy. Proses injeksi benih pun selesai dan tampaknya Lucy sangat bahagia akan hal itu. Tak butuh proses lama bagi sel benih memberikan reaksinya. Hanya dalam hitungan beberapa hari saja Lucy merasakan mual. Lalu setelah itu ia mengkonsultasikannya ke dokter. John pun memberitahukan bahwa Lucy positif hamil. Mendengar kabar tersebut, ia pun merasa sangat gembira. Keesokan harinya, ia memberitahukan kehamilannya itu kepada teman sekantornya. Dan tampaknya hal itu juga membuat mereka sangat gembira mendengar kabar baik itu. Selang beberapa bulan setelahnya, John melihat adanya 3 bayi yang ada di rahim Lucy. 1 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Mendengar kabar yang luar dugaan itu membuat Lucy sempat tercengang dan tak percaya dengan apa yang dialaminya. John juga sempat menyebutkan adanya kemungkinan bayi prematur yang dikandung oleh Lucy. Namun John menegaskan bahwa ia akan berjuang sebisa mungkin supaya bayi yang dikandungnya dapat dilahirkan dalam keadaan yang sehat dan normal. Untuk itu John menyarankan kepada Lucy untuk menggugurkan salah satu bayinya. Karena jika dilihat dari bentuknya, sepertinya salah satu dari bayinya tersebut memiliki kelainan. Malam harinya sepasang suami istri itu mendiskusikan hal tersebut. Lucy pun mengatakan jika ia sangat menginginkan bayi perempuan. Sangat bertolak belakang dengan harapan suaminya yang lebih memilih bayi laki-laki. Sesuai dengan saran dokter dengan beralasan bahwa bayi laki-laki cenderung lebih kuat imunnya dibanding bayi perempuan. Hal itu pun membuat Lucy sangat kecewa. Namun hal itu tak berlangsung lama, karena pagi harinya Adrian langsung minta maaf dan menyetujui jika bayi laki-laki lah yang akan digugurkan dalam proses reduksinya nanti. Hari demi hari pun berlalu. John menyarankan agar Lucy bergabung dengan grup ibu-ibu hamil. Dan akhirnya Lucy pun ngerumpi barang teman-temannya yang ternyata salah satu temannya yang bernama Corgan juga hamil. Mulai dari sinilah keduanya akan berbagi cerita satu sama lain. Pada saat sesi menunggu, secara tidak sengaja Lucy menemukan sebuah majalah yang bersampulkan John dan salah satu perawat yang menggunakan ilmu terapi alami. Ya, semacam dukun kehamilan gitu. Dan tampaknya hal itu menarik perhatian Lucy. Tak berselang lama dari itu, ia dipanggil untuk melakukan reduksi pada salah satu janin yang ada pada rahim Lucy. Proses reduksi yang begitu menegangkan dan dalam pengaruh obat bius yang diberikan oleh John membuat Lucy terlelap seketika. Dan ia pun bermimpi memiliki seorang gadis perempuan yang memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Dari mimpi itu ia beranggapan jika bayi perempuannya telah diapa-apakan oleh John. Namun ia belum menampakkan firasatnya itu. Malam harinya tiba-tiba Lucy mengalami pendarahan yang cukup hebat. Ia pun langsung konsultasi dengan Dr. John.
Dan John memberikan tanggapan jika hal itu normal terjadi ketika selesai proses reduksi. Mereka pun pulang, namun sepertinya masih ada rasa cemas yang terbesit di benak Lucy. Lucy pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia juga berhasil memimpin rapat dan telah memberikan gagasan terbaik untuk perusahaannya. Ia pun mendapatkan pujian dari bos serta teman kerjanya. Keesokan harinya, Adrian memberikan hadiah berupa gelang kepada Lucy. Sesaat Lucy dibuat bahagia karenanya, ternyata ada motif lain di balik hadiah tersebut, yang mana Adrian ingin melakukan ritual membajak sawah dengan Lucy. Dan ya, mau gimana lagi ya kan? Selesai dengan ritual tersebut, Lucy pun mendapati jika perutnya mengalami guncangan yang dahsyat. Dan sesaat setelah itu, sebuah suara mencurigakan terdengar dari luar kamar. Ia kemudian menghampiri suara itu yang ternyata terdapat bercak darah pada sebuah laci milik Adrian. Dan dalam laci tersebut terdapat sebuah berangkas berukuran kecil. Namun tak sempat membukanya, tiba-tiba Adrian datang menghampirinya. Nah, pagi harinya Lucy menceritakan apa yang dialaminya kepada Corgan. Dan tampaknya Lucy merasa ada yang tidak beres dengan Dr. John yang disinyalir telah bekerja sama dengan suaminya itu. Corgan pun memberikan tanggapannya bahwa hal tersebut merupakan efek dari hormon dari seseorang yang sedang hamil. Ia pun menyemangati Lucy agar tegar menjalani proses kehamilan pertamanya ini. Kemudian tampaknya Lucy tertarik dengan Dr. Grace, orang yang dilihatnya dari majalah Dr. John kemarin. Ia pun mendalami setiap kata-kata dari Grace yang ia dapat dari internet dan selalu memberikan efek sugesti kepadanya. Bahkan saking tersugesti oleh kata-kata dari Grace, Lucy sampai tak sadar jika ia berteriak keras. Tiba-tiba sudah ada Adrian di depannya. Ia pun terus nontonin video mantap punya untuk mencari inspirasi hidup. Siang itu tiba-tiba Grace datang ke kantor Lucy. Ia menanyakan perihal majalah milik John yang dibawa oleh Lucy. Melihat hal yang tidak lumrah itu tampak membuat Lucy terguncang. Ia pun semakin curiga bahwa memang benar ada hal yang disembunyikan oleh Adrian darinya. Kemudian ia pun konsultasi ke Dr. John sekaligus mengembalikan majalah yang ia bawa kemarin. Namun lagi-lagi ia mendapati kecurigaan tentang adanya kerjasama antara suaminya dan juga John. Dan hal itu membuat Lucy tampak cemas karenanya. Ditambah lagi ia diberhentikan dari jabatannya saat ini oleh bosnya akibat ulah dari rekan kerjanya sendiri. Sontak hal itu membuat Lucy semakin stres dan sangat depresi. Dan hal itu disadari oleh suaminya yaitu Adrian. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berkonsultasi. Dan John memberikan sebuah kapsul obat untuk membantu menangani gejala depresinya itu. Merasa tak yakin dengan pengobatan yang diberikan oleh John, pada akhirnya Lucy memutuskan untuk pergi ke praktek milik Grace. Di sana ia bertemu langsung dengan Grace dan ia memberikan kata-kata yang seolah-olah dari kata-kata itu Lucy tercerahkan. Ya, kayak semacam bimbingan spiritual gitu. Kemudian adegan loncat yang mana Lucy saat ini sempat mengalami sebuah mimpi yang dari mimpinya itu seolah-olah memberi isyarat kepada Lucy bahwa memang benar suaminya telah bekerja sama dengan John dan sedang menjalankan proyek rahasia yang memanfaatkan kehamilan Lucy saat ini. Ia yang terbangun dari tidurnya langsung menuju laci yang kemarin sempat ia buka. Dan setelah ia buka dengan kode yang sempat terlintas di mimpinya tadi, Lucy menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Lucy menemukan sebuah fakta bahwa memang benar ada suatu hal yang disembunyikan oleh Adrian darinya. Dalam berangkas tersebut terdapat sebuah berkas. Namun untuk saat ini Lucy masih belum mengetahui apa maksud dari berkas tersebut. Yang jelas itu masih ada hubungannya dengan kehamilannya saat ini. Kemudian Lucy pun menunjukkan berkas yang ia temukan itu kepada Corgan. Melihat adanya sesuatu yang berbahaya di sini, Corgan pun meminta izin untuk membawa berkas itu dan menunjukkannya kepada suaminya. Yang mana suaminya itu adalah seorang pengacara. Namun sampai kasus tersebut belum terbongkar, untuk saat ini Corgan menyarankan Lucy untuk bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mulai saat itu Lucy berpura-pura di depan suaminya. Bahkan obat yang diberikan John kepadanya juga tidak ia minum. Ia juga memutuskan untuk berhenti berkonsultasi dengan John.
dan lebih memilih Grace sebagai pembimbing kehamilannya saat ini. Di saat hari perayaannya dengan sahabat-sahabatnya itu, Corgan memberikan sebuah buku yang bersampulkan sebuah gambar anak laki-laki. Dan itu membuat Lucy ketakutan dan ia pun menyadari jika Corgan juga telah masuk ke program kehamilan Dr. John. Sesaat setelah itu, Lucy merasakan bahwa si bayi akan keluar. Dan ia pun dibawa ke tempat Dr. Grace dan ternyata setelah satu dari ketiga bayi yang berhasil dikeluarkan oleh Grace, Lucy mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dan Grace angkat tangan dan memerintahkan Adrian untuk membawa Lucy ke UGD karena kondisinya yang sangat darurat. Singkat cerita, kedua bayi tersebut telah dikeluarkan dengan bantuan John bersamanya. Namun sayangnya salah satu bayi harus meninggoy akibat program reduksi yang telah disepakati oleh Lucy sendiri. Lahirnya kedua bayi yang tampak sangat sehat itu sepertinya tidak membuat Lucy bahagia. Ia pun pergi ke tempat Grace dan di sana ia mendapati jika selama ini Grace yang terlihat seperti bidan spiritual yang identik dengan hal-hal tradisional dan magic berubah drastis menjadi seorang dokter seperti pada umumnya. Entah ini ilusi akibat stres yang dialaminya atau memang bagian dari rekayasa John. Ia yang masih tak terima dengan apa yang menimpanya, Lucy pun datang ke tempat praktik John dan mendapati sebuah fakta jika memang benar jika Adrian telah bekerja sama dengan John. Selain itu, ia juga mendapati sebuah fakta yang lebih mencengangkan, bahwa John telah menjalankan sebuah program rahasia pengkloningan dirinya sendiri. Yang berarti bayi yang dilahirkan oleh Lucy merupakan bayi hasil pengkloningan si John. Bisa dibilang si John telah menanam benihnya sendiri kepada setiap rahim pasiennya. Geram dengan kelakuan John, Lucy pun ngamuk dan ia pun menghajar John dan menghancurkan seluruh gen cloning atau sel benih yang telah ia buat. Ia juga mengambil bayi perempuan yang direduksinya. Lucy menyingkirkan kedua bayi sehat itu dan lebih memilih bayi prematur hasil proses reduksi yang dilakukan oleh John. Dan film ini pun berakhir dengan cara yang tidak santuy.